Bab ke-87. Beberapa hari setelah acara memasak seafood dan menginapnya ayah, bunda, serta Ano di rumah Dava dan Galena, weekend pun kembali tiba. Dalam minggu ini, Galena dan Dava hanya masuk sekolah 2 kali. Kini, di akhir pekan, mereka bersama teman-teman Intizonix akan pergi ke Bogor. Tujuan mereka untuk menemani Raka kencan, tapi bukan sekadar menemani Raka yang ingin kencan dengan Aca saja, tapi juga untuk mengadakan kegiatan amal dan donasi di salah satu panti asuhan yang terletak dekat rumah Aca. Sementara mereka di Bogor, anggota Zonix lainnya tersebar di berbagai wilayah, juga melakukan kegiatan serupa di panti-panti lain. Saat ini, Galena, Dava, dan yang lainnya minus Raka, yang sedang menjemput Aca sudah sampai di depan panti asuhan. Begitu mobil mereka berhenti, anak-anak panti yang lebih besar langsung mendekat untuk membantu menurunkan barang. "Bantu turunin barangnya dulu," ujar Dava. Tanpa menunggu lama, mereka semua ikut membantu, memastikan barang-barang donasi tertata rapi sebelum akhirnya masuk ke dalam panti. Di dalam, mereka disambut oleh pengelola panti, seorang ibu dan bapak yang sudah cukup berumur tetapi terlihat ramah dan hangat. "Alhamdulillah, kalian akhirnya sampai. Terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan anak-anak di sini," ucap ibu panti dengan senyum hangat. "Iya, sudah repot-repot datang jauh-jauh ke Bogor," tambah bapak panti. "Gak masalah, Pak. Malah kita senang bisa mampir ke sini," sahut Kafka santai. "Iya, kita juga sekalian main sama anak-anak di sini," tumpal Clara. "Biar mereka juga nggak bosen," ucap Galena dengan senyum manis. Tak lama setelah mereka berbincang dengan pengurus panti, suara motor terdengar di halaman depan. Raka dan Aca akhirnya datang. Begitu mereka masuk, Heru langsung menyambut dengan nada menggoda. Wah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Lama banget, bro. Jemput Aca atau sekalian lamaran?" seru Heru dengan tawa jahil. "Namanya juga ngajak pacar, harus ada effort dong," ujar Raka santai sambil merangkul Aca. Aca langsung menepis tangan Raka dengan sebal. "Effort apanya? Lo malah mampir beli gorengan. Terus gue disuruh nunggu di depan rumah, diliatin ibu-ibu kompleks kayak anak ilang." Ya beginilah Aca yang sebenarnya, tidak seperti Aca waktu itu. Mendengar itu, seisi ruangan langsung tertawa, termasuk bapak dan ibu panti. "Astaga, Kak Raka, lo tega banget sama Kak Aca," tawa Clara sambil menggeleng-geleng. "Hahaha, jadi ini alasan Kak Raka lama. Bukannya gentleman, malah ninggal pacar demi gorengan," tambah Galena dengan nada menggoda. "Ya gimana, gue lapar. Lagian, Aca kan cantik, pasti dikira bidadari nyasar, bukan anak ilang," bela Raka dengan cengiran lebar. "Bidadari kepala lo? Kalau gue nggak nunggu di depan rumah, mungkin sekarang lo gue tinggalin," sentak Aca dengan wajah kesal. Tawa kembali pecah, membuat suasana semakin cair. Setelah bercanda sebentar, mereka mulai berbaur dengan anak-anak panti. Beberapa bermain di halaman, ada yang duduk ngobrol, dan beberapa lagi membantu mengatur makanan. Namun, ada satu tempat yang langsung menarik perhatian Galena, ruangan bayi. Dengan langkah ringan, Galena berjalan menuju ruangan itu, hanya ditemani Dava yang selalu setia di sisinya. Begitu masuk, senyumnya semakin lebar saat melihat bayi-bayi mungil di dalam box mereka. "Gemes banget," ucap Galena pelan sambil mendekati salah satu box bayi. Dava tersenyum kecil melihat Galena yang tampak begitu bahagia. "Kamu emang selalu mereka polos banget. Lucu, gemesin, terus rasanya nyaman aja di sini," jawab Galena. Tak lama, ia menggandong seorang bayi laki-laki yang tampak aktif dan ceria setelah mendapat izin dari penjaga para bayi. Namun,
senyumnya perlahan berubah sendu. Matanya berkaca-kaca, lalu setetes air mata jatuh di pipinya. Dava yang melihat itu langsung tampak heran dan khawatir. "Sayang, kenapa kamu nangis?" tanya Dava lembut. Galena mengusap air matanya. "Bayi selucu dan seaktif ini, kok orang tuanya nggak menginginkan?" lirihnya. Dava terdiam sejenak, membiarkan Galena meluapkan perasaannya. "Kak, kita adopsi bayi ini, ya?" pinta Galena dengan suara penuh harap. Dava tersenyum lembut, lalu mengusap kepala Galena. "Tuh, Kak, pindahin bayi ini ke Yayasan Alexandrius, ya? Biar aku bisa sering nengokin dia," pinta Galena. Dava tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Oke, sayang. Aku setuju. Kita urus pemindahannya, ya?" Galena tersenyum senang, lalu kembali menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Beberapa saat kemudian, mereka membawa bayi itu ke taman panti untuk berjalan-jalan setelah izin dari pengurus bayi. Saat teman-teman mereka datang, mereka langsung disambut godaan. "Buset, lo berdua kayak keluarga kecil yang baru dikasih momongan," seru Haru. "Iya banget. Udah kayak emak bapak muda," timpal Clara dengan mata berbinar. "Bos, lo makin cocok jadi bapak-bapak nih," Raka menambahkan dengan tawa lebar. Alvin hanya tersenyum tipis. Lumayan cocok juga sih." Kafka ikut menimpali. Galena kelihatan keibuan banget, Dava juga kelihatan perhatian. "Kalian emang udah cocok jadi orang tua." Aca yang dari tadi diam hanya menatap mereka dengan bingung. Tapi ia juga tak enak bertanya dan ia hanya mengamatinya saja. Setelah mengobrol di atapnya panti, kini semuanya menuju ruang tamu kembali menemui bapak ibu panti dengan Galena yang masih menggendong bayi laki-laki itu. Dan niat mereka berkumpul di sini karena Galena menginginkan bayi itu untuk dipindah ke Yayasan Alexandrius. Setelah mengurus semua hal di panti, Dava dan teman-temannya pamit untuk pulang. Namun sebelum pergi, Galena masih menggendong bayi laki-laki itu dengan penuh kasih sayang. "Bye-bye, nanti kita ketemu lagi, ya?" ucap Galena sambil mengelus kepala bayi itu. Dava yang melihatnya hanya tersenyum tipis, merasa gemas dengan sikap istrinya. "Udah, ayo jalan." Mereka pun akhirnya berangkat menuju salah satu restoran terkenal di Bogor untuk makan siang. Saat mereka baru saja sampai dan hendak masuk, tiba-tiba ponsel Aca berdering. Ia menerima telepon dari temannya, Tika. "Halo, Ca. Gue bosen banget, lo lagi di mana?" Suara Tika terdengar di telepon. "Gue lagi di luar, makan bareng Raka sama yang lain," jawab Aca sambil melirik ke arah Raka. "Hah? Terus gue sama siapa dong?" keluh Tika. Aca menoleh ke Raka, yang ternyata sudah mendengar percakapan itu. Raka hanya mengangguk santai. "Ya udah, lo nyusul aja ke sini," kata Aca akhirnya. Setelah telepon ditutup, mereka masuk ke restoran dan mulai memesan makanan. Aca juga memesankan makanan untuk Tika yang belum datang. Tak lama setelah makanan dihidangkan, Tika pun datang dengan wajah canggung. "Boleh gabung, kan?" tanyanya dengan senyum kaku. "Ya kali nggak boleh, duduk sini," ujar Clara sambil menepuk kursi di sampingnya. Makan siang mereka berlangsung penuh kekonyolan. Heru, Raka, Clara, dan Galena terus bercanda dan saling menggoda, sementara yang lainnya sesekali tertawa atau hanya tersenyum mendengar lelucon mereka. Alvin dan Kafka tetap menjadi yang paling tenang, hanya menimpali sesekali. Sedangkan Aca tampak kebingungan karena baru pertama kali melihat suasana seperti ini. Setelah makan siang, mereka memutuskan untuk pergi ke salah satu wahana air di Bogor. Namun, karena mereka tidak membawa baju ganti, akhirnya mereka mampir ke mall terlebih dahulu untuk membelinya. Saat di mall, Heru yang memang terkenal playboy mulai menggoda Tika. "Tika,
lo nggak ngerasa kalau kita ini ada chemistry? Gue liat lo tuh kayak bidadari turun dari langit. Tika langsung menatap Heru dengan ekspresi campuran antara salting dan kesal. Apaan sih lo, Har? Teman-teman mereka yang lain tertawa melihat tingkah Heru yang selalu jahil. Namun saat Heru sedang gencar-gencarnya menggoda Tika, tiba-tiba seorang gadis muncul dan langsung menghampiri mereka dengan wajah kesal penuh tanda tanya. Heru! Panggil gadis itu tajam. Heru yang mengenali suara itu langsung menegang. Salma! Ucapnya dengan wakanya terhadap Heru setelah tahu ia ternyata punya pacar. Namun, drama belum berakhir. Saat mereka kembali memilih-milih baju, tiba-tiba datang lagi seorang perempuan yang langsung menyentak tangan Salma yang sedang merangkul Heru. Suasana langsung menegang. Siapa dia? Tanya perempuan itu dengan wajah marah, seolah memergoki sesuatu. Heru, yang melihat siapa yang datang, langsung semakin panik. Arumi! Salma menoleh ke Heru dengan ekspresi bingung. Heru, lo kenal dia? Arumi mendelik ke arah Heru. Kenal. Gue ini pacarnya. Salma langsung melotot ke Heru. Hah? Jadi selama ini lo selingkuh? Dava, Galena, dan yang lainnya langsung mundur perlahan, menonton drama di depan mereka sambil menahan tawa. Salma, lo jangan salah paham, ini semua nggak seperti yang lo pikir. Belum sempat Heru menyelesaikan kalimatnya, Salma dan Arumi sudah menyerangnya bersamaan. Mereka menjambak rambut Heru dan memarahinya habis-habisan. Sementara itu, teman-temannya malah tertawa puas melihat Heru yang kena batunya. Wah, tolongin gue lah! Teriak Heru kesal sambil mencoba melepaskan diri. Namun, Raka malah semakin tertawa puas dan mengejaknya. Rasakan, bro. Manin cewek sih, makanya jangan banyak gaya. Setelah beberapa saat, Salma akhirnya melepas jambakannya dan berkata dengan tegas. Kita putus. Heru. Heru langsung menatap Salma dengan ekspresi tak terima. Mama. Jangan gitu dong. Namun Salma sudah pergi meninggalkannya. Lalu, Arumi yang masih kesal juga berkata. Gue juga putus. Bye. Heru kembali menatap tak percaya. Mimi. Jangan ninggalin gue juga. Teman-temannya semua langsung memasang ekspresi jijik. Gila, lo manggil mereka mama sama Mimika. Jijik banget. Ujar Clara sambil tertawa ngakak. Itu panggilan sayang, mama karena nama Salma belakangnya, Ma Mimi karena nama Arumi belakangnya Mi. Jawab Heru. Galena menepuk bahu Heru sambil menahan tawa. Udah, Kak, lo terima aja nasib lo. Karma Israel. Heru hanya bisa mengelus rambutnya yang berantakan akibat jambakan kedua mantan pacarnya yang baru saja putus 1 detik yang lalu, sementara teman-temannya masih tertawa puas melihatnya.